Orang-orang syariat dibatasi oleh pengetahuan syariatnya. Ketika kita ngomong sama orang makrifat, ya kan aja. Kalau udah sampai makrifat juga menjadi terbuka dia. Tapi dia akan menjadi bijaksana. Enggak sembrono mengatakan salah aja. Memang harus ada makrifat. Waqala Khalil Ar-Rasyidi wala yasulu an ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong, ati hadir. Hatta tamakana singgo tumlencep apa zikru zikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadal qadri te hasil ikilah kadar mutawak kifun niku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Ismata lam ya'rif. Krono nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kefa halika ya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong bikal ana ing atine wong walisane iki lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifat kama qala Ibrahim Ar-Ruqi go dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku ale ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing darane ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Si rungono tenan ben kita diwali. Dadi wali boten ulama. Jadi wali sing kau ulama, jadi wali sing jalur bahasa Indonesia, pernah wali bahasa Indonesia. Ya mau, beberapa nus, amen yang gunung dihen. Kau malah jadi gunung itu loh pemilah saya negara Segoro. Gampang di, cara mau boleh rorukan jadi wali. Kon keliar neng Segoro apa negara gunung? Gampang di, nani daerah kene gampang di. Gunung, gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah jadi wali. Malah menyolong di pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungono tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahut, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih. Itu ada riwayat unik ya buat. Unik betul. Ada orang itu sujud gini, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane. Si pemuda ini tanakal. Sujud orang mari untuk dua, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawwala yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Atau muni janjuk gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, kulli hadal fata al-abid, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira dhunuba. Man dalladhi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang. Tidak bisa. Yang nginjuk dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus.
makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karepe dhewe. Misale Ruhin mangkelno aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Hen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu mayasa wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya canom iki saking ngamuke demi Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cuk wong kok fase kaya ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong teman. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzati bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, gak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kok akwane ngene iku, mun Islam sing sok ekstrem-ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan kaya kula masuk sampean ngajine ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso, iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua sedikit ya. Iki rapo ngene Papua ning Jawa sedintai Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhusne ora masalah. Kalau nanti ketemu mufti teng Boyolali. Kulo riyen mufti lho Gus Adi kan wedhus. Tapi teng Korea Gus Adi mate nopo sih. Kuyon. Gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas swarga angon wedhus ikhlas yo. Swarga sing mari swarga ora mufti ini ikhlas ya. Wah yo Gus cocok ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara meni ra cocok piye. Lu bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngon wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Kok ngindari konflik ku ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Dibane omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa lah pokoke metu. Jadi Allah itu enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka be wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al amani. Tapi khayale ning Allah. Kaya kowe ne lha ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau ning apa klata sebariku kancanan tukar-tukaran nomor. Damen. Gak penting swarga neraka gak penting relasi. Amit-amit tenan di murid gue, amit-amit tenan Yesus ngaji sabar, wong di murid gue ngaji sabar. Aku belum tahu roh diskusi cocokan makna, mau kecuali makna nih, belum tahu. Akhir diskusi gue mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Belum tahu keturut-turut roh, mau kecuali makna nih apa? Berkata ada apa gelar takut? Lagi makro ada dewi. Allah karim, ya Allah, ya Allah. Amit-amit tenan. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan. Kula de guru Mbah Mun sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula wis dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wis nuruti wong-wong wis mari lara ati, soke ngempet. Engko nek kulino ra wis
Borok mati rasanya. Sesuai ra. Tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. Sesuai sekulina, sesuai alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora ngaji. Lan kok kula maksudno sampeyan ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri wis kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, jadi sing diarani makrifat itu isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada ke mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita bahwa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora koyo makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah bersifatan kabeh mukhalafatul lil hawadis. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, no? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asrafu alamin.